Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 4A akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen operasional, yaitu tentang memahami metode peramalan. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Trisna Wahyudi, SOS MM. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Syamsuddin Al-Ghifari, yang kedua Doni Saputra, yang ketiga Laila Ramadhana Rahma, yang keempat Nadia Raudatul Hilya, dan yang terakhir Nur Zainatul Laili. Materi yang akan dibahas kali ini ada pengertian peramalan, strategi dalam peramalan, pendekatan peramalan, yang terakhir pengawasan dan pengendalian peramalan. Selanjutnya, definisi peramalan. Pada hakikatnya, peramalan merupakan bagian awal dari proses pengambilan keputusan. Sebelum melakukan peramalan, harus diketahui terlebih dahulu persoalan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengertian yang lebih khusus, peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap suatu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dalam praktik, peramalan berupa suatu pemikiran dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Kegunaan metode peramalan. Metode peramalan sangat digunakan karena membantu dalam mengadakan pendekatan analisis terhadap tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pengerjaan atau pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat atau yang disusun. Selanjutnya saya akan menerangkan klasifikasi teknik peramalan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu, teknik peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya antara 1 tahun atau kurang dari itu. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya antara 1 hingga 5 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga, jangka panjang. Peramalan jangka panjang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang akan datang. Strategi dalam peramalan. Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun yang datang dari luar perusahaan. Strategi peramalan yang baik sangat penting dalam seluruh aspek perusahaan. Karena peramalan itu hanya merupakan estimasi hingga hal yang aktual menjadi diketahui. Peramalan yang baik adalah peramalan yang meminimalkan kesalahan. Untuk mendapatkan peramalan yang akurat diperlukan strategi dalam peramalan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan mempunyai 2 metode, yakni metode kualitatif serta kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif merupakan metode yang menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya. Peramalan kualitatif pada umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, serta pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan seseorang dengan orang lain pasti akan berbeda. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang sering disebut time series atau runtun waktu merupakan suatu analisis yang menggambarkan pola perkembangan produksi
atau penjualan pada runtun waktu yang telah lewat untuk dapat memperoleh besar kecilnya tingkat perkembangan penjualan atau produksi tahunan. Metode kuantitatif dapat diterapkan apabila tersedia data serta informasi masa lalu. Baik, selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian peramalan. Pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengakomodasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.